Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian surat An-Najm. Semoga Allah menerima kesabaran kita, kecintaan kita terhadap kajian Al-Quran ini. InsyaAllah diterima menjadi motivasi amal-amal soleh, motivasi sebagai abnaul akhirah, putra putri manusia yang senantiasa mempersiapkan akhiratnya dengan baik. Maka wajarlah jika Rasulullah sangat mengapresiasi umatnya yang selalu mengkaji Al-Quran. Tentu karena Rasulullah tahu, insya Allah, kata manusia itu dalam posisi yang belum baik, asal mau ngaji, insya Allah akan menjadi lebih baik. Apalagi jika dia sudah baik, insya Allah dengan mengaji akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Wabil khusus menghasilkan apa yang disebut dengan at-tabatu wal istiqamah, keteguhan di dalam melaksanakan Al-Quran ini dan istiqamah, sehingga insya Allah kajian ini mengantarkan kita pada wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini nomor amin. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengkaji sekian banyak ayat-ayat di surat An-Najm ini, salah satu target terakhir yang kita bahas di ayat 31 agar memiliki sebuah kesadaran liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Kesadaran, keyakinan, motivasi untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena tidak ada perbuatan jahat sekecil apapun kecuali liyajziyah, kecuali juga ada balasannya. Nggak akan lewat begitu saja. Ya. Seperti yang digambarkan dalam ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang kedua, agar memiliki motivasi dan semangat wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Semua kebaikan yang kita lakukan juga akan ada balasan. Sehingga Rasulullah mengatakan, jangan remehkan, ya, husna sekecil apapun. Berusahalah berbuat husna, ya, kebaikan-kebaikan, sampai kamu menjadi orang yang fasan yassiruhu lil yusra. Jadi orang yang gampangan banget untuk urusan kebaikan. Baik kebaikan yang kecil, walaupun yang kecil sampai yang besar.
Rasulullah mengatakan, tasaddaqu walau bifirsin syatin. Bersedekahlah walaupun dengan uh, kikil kambing. Ya. Dulu kikil kambing itu dibuang. Tapi sekarang kikil kambing jadi mahal. Ya. Bisa diolah. Banyak hadis ini sering jadi pertanyaan. Kok ya, suruh bersedekah dengan kaki kambing? Kan kaki kambing mahal. Ya ini orang sekarang. Kalau dulu bisa di Arab itu yang dimakan itu cuma cuma daging saja. Selain daging dibuang semua. Ketahuan orang Indonesia diambil-ambilin orang Indonesia, kepala, jeroan, kulit, ambil diolah jadi makanan. Lama-lama dijual dengan harga murah, lama-lama dijual harga normal sekarang. Ya, bagi ke restoran Arab itu pasti ada marok, ya, marok kikil kambing. Ya, intinya jangan meremehkan al-husna sekecil apapun. Ya. Ada istilah bersedekah dengan baju layak pakai. Bagaimana dengan ayat illa antuhumidu fi? Jangan bersedekah yang kamu sendiri nggak mau. Tapi kalau baju layak pakai mungkin kita nggak mau, orang lain masih mau banget ya. Maka tetap bernilai ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tukhmidu fi. Sedekah dengan 2.000 mungkin bagi kita 2.000 apa artinya, tapi bagi orang lain bisa jadi 2.000 itu harga ya. Ini dalam rangka agar menjadi orang yang wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Puncaknya agar menjadi orang yang alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Menjadi orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Karena setiap orang beriman yang berhasil menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, berarti dia sudah terbiasa menjauhkan diri dari dosa kecil. Dulu di surat An-Nur, pembahasan kita, nggak mungkin seorang muslim berzina, itu ungkapan Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kenapa? Karena dari awal dia sudah melatih bahwa pandangan mata saja itu sudah bisa berdampak kepada dosa. Sehingga dia berusaha menghindarkan pandangan mata yang kelihatannya tidak mungkin menjerumuskan orang kepada zina gitu ya. Tapi bagi orang beriman ya, utamanya adalah menghindarkan dosa-dosa kecil untuk selamat dari dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, khusus dosa-dosa yang bersifat fahisyah yang disebut dengan zina. Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Zina sesama jenis, laki disebut liwat, perempuan disebut sihak, ya. Disebut fahisyah. Ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min. Zina ataupun kahi ibu tirinya misalnya.
tankihu nakaha abaukum nisa'i illa ma qad salaf. Jadi kalau dicerai masih ini masih dalam status zina apalagi nikahi itu disebut dengan fahisyah. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Illa lamam, kecuali al-lamam. Lamam artinya dosa-dosa kecil. Jadi penting Allah perlu membedakan bahwa pelanggaran itu ada kabair, ada al-lamam. Walaupun di hadis lebih diistilahkan saghair. Saghair, ada istilah lain muhqaratiz dzunub. Muhqaratiz dzunub, ya, dosa-dosa yang sifatnya kecil, ya, yang insya Allah bisa terhapus oleh amal soleh. Ya. Nah, ini pentingnya memahami dosa-dosa kecil, ya, agar kita jangan pernah meremehkan amal soleh, kemudian meninggalkannya. Maka penting kita menegur diri kita, ya. Kamu ini malas beramal soleh ini itu, memang kamu sudah merasa bersih dari al-lamam atau apa tadi as-saghair atau muhqaratudz dzunub, ya. Misalnya malas baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah menyatakan siapa yang bacanya 10 kali ba'da shalah, semua dosa-dosanya dihapus. Ya. Dosa yang mana? Dosa al-lamam. Ya. Kita harus menjadikan, ya, di satu sisi memang kita harus berusaha, ya, menghindarkan al-lamam, tapi jika masih jatuh juga, insya Allah amal-amal soleh itu akan menghapus. Ya. Kenapa harus berusaha juga? Supaya tidak terjadi membengkak, ya. Memang kecil, ya, tapi kalau dilakukannya banyak itu besar. Ya. Memang kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus jadi besar. Ya, karena itu berusahalah, ya. Karena dengan berusaha mungkin potensi dirinya dalam melakukan al-lamam mungkin kalau nggak berusaha katakan 70-100%. Tapi karena berusaha jadi di bawah 70, jadi 50, jadi 40, ya. Ya, menghindarkan semua yang memicu adanya al-lamam, ya. Bil khusus dikatakan oleh para ulama, bil khusus fil khalawat, ya. Terutama saat kamu berada sendiri, itu tidak mustahil manusia terjerumus oleh godaan syaitan, berada dalam al-lamam. Jadi penting memahami mana saghair atau al-lamam, mana kabair, ya. Karena masing-masing punya penyikapan. Begitu juga di dalam menilai orang lain. Jadi jangan sampai seperti Mu'tazilah, sebuah keyakinan akidah, pokoknya ente berbuat dosa, ente keluar dari Islam. Lebay jadinya, ya. Karena kata Mu'tazilah, iman itu sama dengan amal soleh. Kalau kamu beriman tapi bermaksiat, berarti kamu nggak punya iman. Maka Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, ya. Kalau kabair, ya, ada bobotnya sendiri, shaghair ada kabair, ada bobotnya sendiri. Shaghair bisa dihapus dengan amal-amal soleh, kabair, ya, jika memungkinkan dengan hukuman-hukuman yang ada. Jika tidak mungkin, maka kembali kepada bertaubat dan memperbanyaknya.
Karena ayatnya mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholih. Ya, perbanyak amal soleh, wabil khusus amal-amal soleh yang besar dan tidak diketahui. Karena itu penting tidak menilai orang, wah orang itu kok begini ya, kok begitu ya, misalnya orang ini kok nggak hafal Quran ya, misalnya. Padahal di sisi lain dia punya amal soleh lain yang cukup besar di sisi Allah. Apakah misalnya dia menjadi orang yang memiliki perjuangan besar di dalam merawat ibunya misalnya. Itu amal yang nggak mungkin di share, diumumkan, tapi di sisi Allah itu luar biasa. Tamam juga memiliki makna dosa yang sifatnya pertama dan terakhir. Katakan seorang terjerumus berzina ini, makna lain alamam ya, terjerumus zina, naudzubillah, insyaallah ya. Tapi setelah itu langsung tobat, udah nggak ngapa-ngapain lagi udah. Maka itu juga alam. Apa aja ya, dosa besar tapi hanya dilakukan sekali, kemudian enggak lagi, pokoknya itu disebut dengan alam. Sehingga dengan pengertian alamam seperti ini, pengertian yang kedua ini, tadi dosa kecil ya, kedua dosa besar tapi hanya dilakukan sekali pertama dan terakhir, itu juga dengan istilah alamam. Dari kata alama ya. Aisyah pernah ditegur oleh Rasulullah saat terjadi hadithul ifki ya. Masih ingat ya hadithul ifki ya, bahwa Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin al-Mu'attal ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, wahai Aisyah ya, idza al-mamti katanya. Idza al-mamti, al-mamti dari kata al-lamam ya. Idza al-mamti fastaghfirillah. Jika memang benar kamu terjerumus, udah mintalah ampun kepada Allah. Situ Rasulullah menggunakan kata al-lamam. Artinya memang besar, tapi kalau sekali dan kemudian bertobat itu ya, menjadikan dosa besar itu tidak lagi ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pemahaman seperti ini para ulama punya istilah ya, la kabirata ma'al istighfar ya. Tidak disebut dosa besar lagi kalau sudah minta ampun, sudah menyesal, beramal soleh ya. Udah selesai ya. Wala saghirata ma'al israr ya. Sebaliknya dosa kecil nggak bisa disebut kecil kalau dilakukannya terus-menerus. Ya, kecuali jika sudah berusaha, sudah melakukan upaya ini, upaya itu, dan seterusnya. Ala kulli hal ya, pembahasan masalah ini harus bisa menghasilkan sebuah keyakinan in Allah wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Hasilkan keyakinan bahwa Allah itu sangat luas ampunannya. Enggak bisa jadi karena dosa-dosa itu ya, kamu memiliki sebuah amal, sebuah akidah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ya,
Di balik inna rabbaka wasi'ul maghfirah ini ya, setiap orang beriman harus punya variasi permintaan ampun kepada Allah yang sangat banyak ya. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan ya. Rasulullah yang istilahnya maksum saja ya, variasi minta ampunnya kepada Allah itu luar biasa ya, sehingga kita harus lagi ya. Jadi jangan sampai minta ampunnya cuma astagfirullah titik gitu ya. Harus ada permintaan ampun yang berbunyi astagfirullah, ada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allah ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ighfirli dan seterusnya. Banyak sekali ya. Ada Rabbi ighfirli dhunubi kullaha diqqaha wa jillaha. Dan banyak lagi ya. Begitu juga permintaan-permintaan ampun yang tidak memiliki ya, ungkapan minta ampun. Tapi Rasulullah mengatakan kalau kamu lakukan ini, kamu mendapat ampunan. Misalnya apa? Bertasbih 33, bertahmid 33 ba'da sholat. Itu nggak minta ampun, tapi Rasulullah mengatakan kalau kamu baca ini kamu diampuni. Ya. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali di waktu pagi ada janji ampunan. Tahlil 10 kali ba'da sholat 100 kali di waktu pagi menghasilkan apa saja yang menghasilkan ampunan, lakukan sebagai bukti bahwa kamu punya keyakinan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu luas ampun. Perbuatan-perbuatan apa? Kamu puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ramadan, amal tertentu ya, ya. Khususnya bagi laki-laki duduk menunggu qomat itu menghasilkan ampun. Jalannya seorang menuju masjid menghasilkan ampunan. Ya. Apalagi ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain, misalkan bersodakoh menghasilkan ampunan. Ya. Seperti yang pernah kita bahas ya, di surat At-Taghabun. Ya. Apalagi berbakti kepada orang tua, ya. Bakti kepada orang tua ya, mungkin orang tua melakukan ini, lakukan itu berat ya, cukup berat sekali. Ya, maka optimislah bahwa insya Allah apa yang lakukan, apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu menghasilkan ampun. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum sayyi'ati ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Ya. Maka inna rabbaka wasi'ul maghfirah ini bukan hanya sebuah fikrah, ya. Bukan hanya sebuah bentuk akidah, ya. Tapi siapa yang memiliki semangat ini, maka dia akan menjadi orang yang istilahnya apa? Pemburu ya. Pemburu maghfirah. Kenapa? Karena wasi', karena dia tahu ya, maghfirah Allah itu sangat luas ya. Terutama bagaimana bisa menjadikan ya yang paling banyak keluar dari mulut kita itu adalah istighfar. Ya. Sebagai bukti kata para ulama, kalau kamu sadar bahwa dari dirimu itu nggak berhenti sebuah pelanggaran, sebuah kemaksiatan, ya sudah, ya. Jadikan juga dirimu itu nggak berhenti ya, minta ampun kepada Allah, ya. Sehingga setan mengatakan, ya, sebenarnya kami ini telah gagal,
Kami menggoda manusia itu ketika bermaksiat agar jauh dari Allah. Ini setiap maksiat istighfar, setiap maksiat istighfar. Jadi nggak jauh-jauh dong orang ini. Ya. Sampai setan itu putus asa. Ya. Dan kemudian kan setiap ucapan itu dicatat oleh Allah. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid kiraman katibin. Dan amal kan dicatat. Maka usahakanlah catatan amalmu itu terbanyaknya adalah istighfar. Ini minimal 100, 200, 300. Ya. Maka jangan sampai keyakinan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, ya. Tapi Allah tidak melihat diri manusia itu bukti, ya, baik bukti qaulan, ya, secara ucapan maupun amalan perbuatan yang menunjukkan dia punya keyakinan, ya. Allah itu wasi'ul maghfirah. Ya. Semakin berat amal itu, semakin luas peluang mendapat wasi'ul maghfirah. Ya. Karena itu berjihad itu berat, ya. Tapi kenapa kaum muslimin pada zamannya bersemangat untuk berjihad, ya. Mulai yang paling sehat sampai yang jalannya susah, dituntun sampai dibopong-bopong hanya untuk jihad, ya. Yang sebetulnya nggak laik jadi tentara, ya. Tapi ya dibolehkan kalau mau ikut, ya. Kenapa? Karena jihad itu bukan sekedar menang kalah, ya. Jihad itu aslinya adalah salah satunya untuk meraih ampunan Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Dulu pernah kita bahas di surat As-Saff, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya mirip kalau ibu umrah kan, orang yang tawaf itu kan macam-macam. Yang lari ada, yang digendong ada, yang didorong ada, yang ditandu ada. Ya, berjihad juga begitu, ya. Yang kuat, yang paling lemah semua. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum. Ya. Allah lah yang maha tahu tentang dirimu. Idza ansha'akum minal ardi. Ketika kamu diciptakan oleh Allah, ya, dari tanah. Ansha'akum. Ya. Kamu diciptakan oleh Allah dari tanah, ya. Kemudian berkembang. Wa id antum ajinnatun fi buquni ummahatikum. Allah Maha tahu juga terhadap dirimu saat masih menjadi janin. Wa id antum ajinnatun fi buquni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menjadi orang yang merasa dirinya paling baik. Karena yang tahu paling baik atau tidak itu hanya Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah lah yang paling tahu siapa manusia itu yang paling bertakwa. Ya. Nah, inilah salah satu bentuk lain memahami, meyakini inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Siapa saja yang memiliki akidah ini bahwa Allah wasi'ul maghfirah, ya, maka salah satu perasaannya, ya, adalah aku berarti sangat butuh dengan ampunan Allah yang luas. Ya. Kenapa butuh? Karena aku pasti banyak kekurangan. Aku banyak kekurangan. Karena banyak kekurangannya, maka dia tidak akan pernah menganggap dirinya paling baik. Itulah yang disebut dengan fala tuzakku anfusakum.
Maka dalam hal ini, Masya Allah, para ulama memiliki banyak nasihat ya, dari ayat seperti ini ya. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Apa saja yang perlu kita pahami ya. Misalnya di surat Ali Imran itu ada doa bunyinya begini, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Siapa ini yang berdoa seperti ini? Yang berdoa seperti ini adalah kaum muslimin yang baru selesai perang Uhud ya. Oh, perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah ya. Atau istilah lain yang berdoa seperti ini adalah kaum ribbiyun, istilah orang-orang beriman yang menjadi pendukung setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir ya. Istilahnya orang-orang yang demi Islam, demi membela Rasulullah, udah bagi dia hidup ini udah nggak ada artinya. Hidup ini sudah diserahkan untuk Allah dan Rasul. Luar biasa ya. Ya. Tapi imannya gimana? Tapi doanya apa? Maka naqaulahum illa. Doanya yang selalu diminta adalah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni ya, penyimpangan-penyimpangan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Ya. Memang mereka berbuat apa? Terlepas mau berbuat apa atau enggak, tapi ya, ya keyakinannya adalah sekecil apapun yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka mereka menganggap tetap itu dzunubana wa israfana. Sehingga dengan perasaan seperti ini, orang beriman itu melihat pelanggaran itu bukan sekedar masalah dosa, hukuman dan seterusnya, tapi lebih dari itu, melihatnya adalah bahwa ya, beriman kepada Allah atau berinteraksi dengan Allah itu seharusnya taatnya 100%. Ya. Sehingga kalau ada kekurangan sedikit, kan berarti nggak 100%. Karena nggak 100%, keluarlah doa ini. Tidak ada ungkapan lain begini. Jangan pernah melihat ini kecil, ini besar. Padahal Allah sudah menentukan ini. Ya. Ini yang besar ya, ini yang kecil. Tapi dalam penyikapan, ya harapannya begini, jangan melihat dosa itu kecil atau besar, tapi lihatlah siapa yang kamu langgar. Ya. Ya. Memang dosa ini kecil, tapi yang kamu langgar itu adalah Allah yang maha besar. Ya. Sehingga ya, bisa jadi itu membahayakan bagi dirimu. Ya. Nah, itulah salah satu bukti bahwa manusia itu fala tuzakku anfusakum. Ya. Bukti bahwa fala tuzakku anfusakum, kamu jangan pernah menilai orang lain. Nilailah dirimu. Apa saja yang terlihat pada orang yang lain, jangan kamu nilai apa-apa. Ya. Ya. Misalnya para ulama mengatakan kamu melihat orang, ya, misalnya kamu lagi pergi bersama ya, rombongan misalnya ada katakan 20 orang misalnya. Ya. 20 orang itu ternyata yang sholat malam cuma kamu doang, yang 19 pada nggak sholat semua. Ya. Ya, ada yang sholat malam bangun-bangun menjelang subuh. Ya. Maka jangan pernah kamu menilai, ih, oh, sayang banget ya tuh dia kok nggak sholat malam dia ya. Kenapa? Khawatir penilaian itu menunjukkan tuh orang lain nggak sholat, saya dong. Ya. Kita sudah terjerumus kepada
Fala tuzakku anfusakum. Ya, memang beda tipis ya, antara ingin memotivasi ataupun memberi penilaian. Hanya Allah yang tahu ya. Kalau kamu memang menegur orang lain itu motivasi ya insya Allah baik. Tapi kalau kamu menegur orang lain kok kalian pada nggak sholat sih, ya. Tapi lebih kepada mengunggulkan dirinya, maka itu namanya fala tuzakku anfusakum. Maka para ulama mengatakan jangan kau nilai orang hanya karena dia tidak sholat malam, padahal dia punya amal lain yang tersembunyi yang tidak kamu ketahui, yang di sisi Allah punya bobot yang besar. Sehingga ketika kamu menilai orang lain begini, padahal di sisi Allah enggak kok. Yang paling baik itu orang yang kamu nilai enggak sholat malam. Itu yang dimaksud dengan fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman. Ya. Ini hari Kamis rapat 10 orang, yang puasa satu, ya. Yang lain enggak puasa semua. Hati-hati ya. Jangan menilai, ada bahasa-bahasa merendahkan orang. Gimana sih udah tarbiyah, udah hafal Quran, kok pada nggak puasa ya. Sayang gini-gini aja puasa. Hati-hati ya. Sudah terjerumus kepada zakku anfusakum. Menganggap diri unggul itu larangan. Zakku anfusakum itu asal artinya apa? Jangan menganggap dirimu paling-paling ya. Yang paling soleh, paling banyak baca Quran, paling banyak sedekah itu enggak. Ya. Bahkan anjurannya apa? Dirahasia. Tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah ya. Sehingga menjadi amal khobi ya. Amal khobi itu amal yang hanya diketahui oleh Allah. Orang lain menganggap dia itu enggak ada apa-apanya, padahal sisi Allah yang memiliki banyak amal soleh. Bahkan orang beriman itu dalam rangka melaksanakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Khawatir ketika dirinya disebut-sebut oleh orang. Dalam sebuah forum, Masya Allah, kita pertemuan orang yang berjuang di jalan Allah. Maka dia harus astagfirullah. Saya kok disebut begitu, disebut begitu, disebut begitu. Jadi takut dengan pujian orang, ya. Takut dengan rekomendasi orang. Itu yang pernah dilakukan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya. Ketika di sebuah forum dia dipuji, ya. Langsung dia berdoa begini, Allahumma firli mimma la, Allahumma inni abra'u mimma yaqulun. Ya Allah, aku berlepas diri dari ucapan orang-orang itu. Artinya, ya, jangan-jangan saya nggak gitu-gitu amat gitu loh setelah kita sebut begini. Allahumma inni abra'u mimma yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Mereka muji-muji saya kan karena melihat apa yang dia lihat, yang nggak dilihat kan masih banyak. Ampuni ya Allah. Ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku menjadi orang yang lebih baik daripada apa yang mereka ungkapkan. Dari mana ini ungkapan Abu Bakar? Ini dari semangat ayat ini. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Ya. Maka otomatis orang yang punya keimanan seperti ini, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo, akan lebih tawadhu hidupnya. Ya. Akan lebih merendah kepada orang-orang beriman. Ya. Jadi setiap ketemu dengan orang beriman itu hanya merasa ya, huwa khairum minni.
kalau ibu, hiya khairun minni. Wah, dia lebih baik dari saya. Dia lebih baik dari saya. Dia lebih baik dari saya. Ya. Insya Allah aman orang seperti ini tidak akan terjerumus ke dalam ya, kesombongan, ya, apalagi melecehkan orang lain. Contoh sejarah yang paling nyata pelanggaran terhadap fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ini apa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Sebuah kelompok bahkan menjadi sebuah jamaah. Kemudian jamaah itu disebut dengan khawarij. Rasulullah mengatakan nanti akan keluar sekelompok orang, itu belum namanya khawarij ya. Orang-orang ini ya sholatnya luar biasa sampai kamu merasa kami nggak ada apa-apanya. Puasanya luar biasa, bacaan Qur'annya, qiyamul lailnya, tangisan-tangisan terhadap ayatnya semua luar biasa. Rasulullah mengatakan di waktu yang sama yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramy. Walaupun begitu mereka keluar dari Islam secepat keluarnya anak panah dari busur. Kenapa? Ini pelanggaran fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Karena merasa dirinya yang paling baik, orang lain juga. Dan ini sampai mengkomunitas. Yang salah satu ajarannya adalah pokoknya kalau yang nggak bersama kami semua jelek. Bahkan yang nggak bersama kami kafir. Pokoknya nggak bersama kami karena orang jelek halal darahnya. Amalnya sih luar biasa. Tapi ya, akhlaknya sama orang beriman sangat-sangat jelek. Ya. Itu semua karena pelanggaran ayat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai tidak lagi ya, berjaya. Maka dalam hal ini ya para ulama punya ungkapan-ungkapan ya. Misalnya begini, ada ungkapan ya, jika hari ini kamu tidak sholat malam, tidak tahajud, tapi perasaanmu astagfirullah. Ya. Hari ini saya nggak tahajud, sedih ya. Maka saya harus sholat duha 8 rakaat, saya harus tebus ini dengan tilawah 3 juz bisa. Maka itu menjadi lebih baik bagi kamu ya, bagi orang beriman itu dibanding dengan orang yang malam ini tahajud berapa lama? 3 jam. Tapi 3 jam itu kemudian dibangga-banggakan. Nggak diomongin aja salah. Saya dong hari ini luar biasa tahajudnya. Ini bukannya dia minta tolong ya Allah terimalah tahajud saya. Ini memang saya udah keren 3 jam, tapi wallahu alam kualitasnya gimana? Ini malah dibangga-banggain. Ada orang nggak tahajud dileceh-lecehin, hidup kok tidur melulu ya. Maka yang nggak tahajud dalam posisi seperti ini bisa menjadi lebih baik di sisi Allah. Ya. Ya. Dan ini berlaku ya. Ya. Dirinya alhamdulillah aman dari kabair, nggak pernah melakukan kabair apa. Karena dia lihat temennya pernah zina, pernah ini, tapi dia menyombongkan dirinya. Maka temannya yang dengan kabairnya, tapi dia
dia apa menyesal, dia sedih, dia ingin menghapus dosa-dosanya, ya, itu bisa menjadi lebih baik daripada yang tidak kabair tapi sombong. Inilah pemahaman ayat ini. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ya. Dan itu penting ya, berdoa merasa dirinya kurang melulu itu insya Allah aman dari seperti itu. Rasulullah punya doa ya, turunan daripada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Turunannya menjadi apa? Rabbana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, aku ini banyak salahnya ya Allah, zulman katsira. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosaku, berilah aku ampunan dari diri. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, berilah aku berilah aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim. Yang kau maha pengampun dan ya, karena itu perlu hati-hati ya, walaupun kadang-kadang kita kadang ditanya oleh orang, ya, antum kenal nggak orang itu gimana? Yang diistilahkan dengan istilah apa itu? Ya, takyim ya, mempresentasikan seseorang. Hati ya. Di satu sisi itu memang ya, ya, dibutuhkan ya. Misalnya ini orang mau mau jadi menantunya misalnya, dia tanya kepada orang yang kenal gimana. Jangan sampai di balik takyim itu ada terselip perasaan ya, ada tuzakku anfusaku, saya dong yang paling bagus, itu jelek. A'lamu biman ittaqah. Karena itu bahasa-bahasa ketawaduan penting. Ini penjelasan saya begini bukan berarti saya ini udah paling sempurna ya, enggak. Tetap menjaga dirinya agar jangan terjerumus kepada pada tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqah. Afara'aita alladhi tawalla. Tidakkah engkau perhatikan orang yang tawalla, berpaling? Maka dari sebab nuzul yang ada di ayat ini disebut tawalla itu apabila manusia ya, di konteks ayat ini ya, apabila sudah nyaris ya beriman tapi masih nggak mau juga beriman. Sudah tahu nih kalau beriman ini manfaatnya begini, 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 ya, tapi nggak mau juga, ya. Maka itu masuk kategori manusia yang tawalla. Ya. Karena itu penjelasan tentang siapa pada zamannya yang terjerumus dalam tawalla, maka utamanya adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Karena dialah orang yang sebetulnya selangkah lagi udah masuk Islam. Ya. Cuma karena diprovokasi oleh teman-temannya seperti Abu Jahal dan lain sebagainya nggak jadi. Ya. Maka disebut dengan tawalla. Hati-hati kita menjauhkan diri dari amal yang kita tahu itu baik tapi nggak mau juga melaksanakannya. Ya. Ada Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Itu juga orang yang sebetulnya udah nyaris selangkah lagi masuk Islam, tapi karena diprovokasi, ya. Kalau Al bin Mughirah diprovokasi
Oh kamu masih kurang ya, masih kurang kaya, padahal dia orang kaya. Udahlah nanti masyarakat Quraisy kita ajak untuk patungan ya, kita kasih kepada kamu biar kamu lebih kaya lagi. Jadi diprovokasi dengan apa mental seperti itu nggak jadi. Uqbah bin Abi Mu'aid juga begitu. Udah nyaris masuk Islam, kemudian diprovokasi nggak jadi. Sehingga ya, kejadiannya juga diabadikan di surat yang lain. Nah, dengan ayat di Al-Furqan wa yauma ya'addu al-muslimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Nanti di hari kiamat seperti Uqbah bin Abi Mu'aid ini dijamin dia menyesal kenapa dulu berteman dengan Abu Jahal dan lain sebagainya yang membuat dirinya ya, udah nyaris masuk Islam terpental. Ya, jadi disebut tawalla berarti juga orang-orang yang memutus amalnya. Sudah dapat hidayah untuk menjadi orang yang rajin tilawah misalnya, ya. Tapi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, ya, dia hentikan semuanya. Udahlah saya nggak ngumpul sama mereka-mereka. Ya. Kita malah disuruh ngaji dulu. Ya. Ngumpul sama orang-orang yang aktif dalam dakwah. Ya. Repot sama mereka. Ya. Ngumpul lagi. Padahal itu sudah baik. Ya. Aitalladzi tawalla. Kenapa ada orang bisa tawalla? Salah satu sebabnya adalah wa'aqa qalilan. Karena dia selama ini memberinya sedikit. Memberi apa nggak disebut di sini. Berarti memberi apa saja. Apa hartanya, apa tenaganya, apa pemikirannya, apa waktunya. Ya. Maka itu ya, membahayakan ya, terjadinya perubahan iman. Kan lawan katanya wa'aqa katsiran. Lawan katanya adalah memberi banyak. Memberi banyak itu akan menjadi bukti bahwa orang itu betul-betul sangat meyakini apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan. Ya, ya. Ini contoh ringan misalnya, rokok. Rokok itu katanya ya setahun itu ya, kalau dikumpulin ya bahkan ini sudah terjadi orang tiap mau merokok uangnya langsung masukin celengan mau merokok celeng mau merokok celeng setahun dibuka isinya berapa 20 juta jadi perokok itu ya nggak mikir nggak sayang nggak ngitung-ngitungan ya, ya untuk kesenangannya merokok terhadap uang yang dibelanjakan itu kalau setahun. Ya. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun? Ya. Cinta rokok itu pasti kafiran untuk urusan rokoknya. Ya. Ada tetangga senang miara ikan koi. Koinnya banyak, indah sekali. Dia nyoba ngitung-ngitung setahun habis berapa itu untuk menghasilkan ikan koi yang indah. Ternyata hasilnya berapa? 18 juta hanya untuk ikan koi. Walaupun akhirnya dia sadar, ya Allah, kumpul 18 juta ya.
kalau diinfakin itu ya seperti apa pahalanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi semua orang yang meyakini sebuah prinsip, sebuah keyakinan itu pasti diimbangi dengan wa'aqa katsiran. Artinya apa? Wa'aqa katsiran itu akan berdampak kepada ya, tathbit, pengokohan. Demi saya menjadi orang yang terus cinta sama Al-Quran. Ayo ya. Pengorbanan apa saja untuk Al-Quran saya lakukan. Itu bisa membuat berhenti kepada membuat orang sabar, tidak menjadi tawalla. Itu gunanya menjadi orang jangan sampai qalilan. Ya. Hanya mau berkontribusi dengan sedikit. Ya. Sehingga ada istilah apa? Mahal murah itu istilahnya subjektif. Mahal murah itu subjektif. Kamu berapa ini belikan koi ini satunya? Ya. Ini satunya 50 juta. Wah, ya. Kata temennya, wah saya diberi aja nggak mau tuh. Ya. Kenapa ada begitu? Ya, ini kembali kepada ya bagaimana manusia itu menikmati. Bagi yang menikmati ikan koi 50 murah, ya. Bagi yang nggak menikmati, ya 100.000 juga mahal. Begitu juga terhadap agama. Ya. Semakin kita menurut kita ini memang sepantasnya ya diberi pengorbanan seperti ini. Ya. Ada orang demi mendapat ilmu perlu berapa untuk saya dapat ilmu seperti ini? Perlu sekian puluh juta saya bayar. Ada orang saya gratis juga nggak mau. Nah, itu beda. Ya. Ya. Jadi semakin kamu aqta katsiran terhadap prinsip-prinsipmu, wabil khusus yang bernilai keimanan, itu akan membuat kamu ya, semakin kokoh. Karena itu ada ayat berbunyi begini, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah mengharapkan keridhaan Allah ya, dan itu akan berfungsi apa? Meneguhkan. Kenapa meneguhkan? Karena ya, infak itu ya, selain dia memang suatu amal soleh, tapi itu juga menjadi indikasi. Menjadi indikasi demi saya terus istiqomah ini saya buktikan. Saya akan korbankan ya, apa yang paling berharga dari diri saya, yaitu harta. Oleh karena itu mustahil ya sebuah gerakan dakwah tanpa ya, tanpa aktivitas berinfak atau istilahnya mengorbankan apa yang paling dicintai, karena ini ya sebuah keniscayaan ya seorang suami yang cinta kepada istrinya, jadi juga akan siap ya mendanai ya memenuhi semua kebutuhannya. Sebaliknya yang memang cintanya masih belum utuh ya, semua diperhitungkan. Cuma masalah tempe aja diperhitungkan. Itulah mengapa Allah katakan, kenapa ada orang tawalla wa qalilan? Karena memang memberinya sedikit, atau dengan kata lain pengorbanannya masih sedikit ya. Semangat membiayainya sedikit ya. Apalagi wa akda berarti apa? Udah sedikit masih susah lagi.
Udah ngasihnya sedikit tapi dimintanya harus ya berulang-ulang. Itu namanya akda. Ya, 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 apa pelit yang sangat pelit. Akda ini dalam bahasa Arab merupakan ungkapan majaz, merupakan ungkapan kiasan yang menunjukkan betapa pelitnya pakai wa akda. Biasanya pelit itu kan dalam Al-Quran pakai bakhila ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Tapi di ayat ini pakai akda. Maksudnya pelit juga ya. Ibarat ibarat berinfak pada zaman ini kan tinggal pencet-pencet. Maksudnya kan kalau pakai akal apa sih susahnya mencet-mencet? Hatta semudah itu nggak mau juga. Ya. Itu namanya akda. Jadi akda itu dari kata kudiah. Kudiah itu apa? Ya. Kalau orang ada gali sumur atau gali tanah, ya. Kemudian ada batu yang susah dicongkel. Seperti Rasulullah saat bikin kondak itu kan ada batu ya, yang nggak bisa dicongkel oleh siapapun, para sahabat yang kuat-kuat. Itu di sirah disebut dengan kudiah. Ya Rasulullah, kita menemukan kudiah. Maka oleh Rasulullah dipecah ya 3 kali pukulan. Ya. Dan saat dipukul itu mengeluarkan kilatan-kilatan ya, dari kerasnya pukulan Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan ya, Pak, hancurlah kekuasaan Persia, pukul lagi. Hancurlah kekuasaan Romawi, hancurlah kekuasaan Yaman. Ini semua nanti akan menjadi milik kaum muslimin. Itu di dalam sirah disebut kudiah. Susah dicongkel. Maka orang yang pelit, susah mengeluarkan, udah sedikit masih pelit ya, diistilahkan dengan akda. Sedikit aja susah keluarnya, gimana banyak. Itu tunjukkanlah kepada Allah bahwa kita betul-betul ya mencintai semua syariatnya ini, mencintai sholatnya, mencintai puasanya, mencintai hajinya, mencintai umrohnya, apa saja dengan semangat ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jangan sampai dengan semangat wa a'ta qalilan wa aqna. Mau berzakat, kebetulan zakatnya gede, berapa zakatmu? 100 juta. Ya. Mikir lagi, ya Allah 100 juta. Ya. Kalau nyari itu berapa lama? Nggak jadilah. Wah, bahasa saya awal lah. Mau umroh, berapa umroh? 30 juta, ya Allah. Kalau nyari itu, ya kalau nemu di jalan. Ya. Semua amal-amal infaknya dipikirin dulu, bukannya langsung dikerjain. Ya. Nolong orang juga begitu. Kira-kira ini bisa selesai berapa jam? 5 jam. Ya Allah, itu kalau buat nyari duit berapa lama ini? Ya, ya. Waktu kalilan. Ya, ya. Ngasih ilmu juga begitu. Ya. Diperhitungkan, semua diperhitungkan. Padahal ya, seharusnya kalau buat nolong orang, udahlah totalitas. Ya. Totalitas. Bahwa semua waktu yang kamu berikan, semua harta yang kamu berikan, semuanya insya Allah ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik jamaah rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.